There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, ini aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Nah, ini aku lagi masak ya bun. Ya iyalah, masak nyapu sih. Ini aku lagi goreng telur. Jadi masak telur aja ya bun hari ini menunya. Tapi ini tuh enak banget. Ya kalau udah sambel tuh, kalau udah apa-apa di sambel tuh bawaannya pasti enak ya. Ini aku mau nyambel telur aja nanti. Kalau anak-anak tadi sudah aku masakin ya. Nah ini masak buat Deangka makan siang. Udah kasih makan Deangka juga. Jadi habis kasih makan Deangka tuh biasanya baru deh aku masak ya teman-teman. Tadi udah aku siapin juga sambelnya. Nah ini aku udah cobain rice cooker baru. Jadi ini aku lagi masak nasi low karbo atau low gula gitu teman-teman. Lumayan ya buat pendukung aku diet. Nah terus lanjut, ini aku goreng-goreng dulu telurnya. Nanti mau disambel aja lah, terus di campur sama terong gitu, karena aku tuh udah bosen banget ya makan sop mulu. Soalnya Deangka tuh kalau udah makan sop tuh dia lumayan lah ya, nggak drama gitu teman-teman. Ya memang anak-anak tuh nggak jauh-jauh dari sop ya. Kalau mau ngenalin sayur ke anak-anak itu pasti mulai dulu deh dari sayur sop, dijamin bakalan mau. Anak teman-teman gitu juga nggak sih? Jadi aku tuh aduh dibilang bosen, tapi ya gimana ya, mumpung anak-anak doyan gitu ya. Ya udahlah aku masakin sayur sop lagi. Tadi tuh cuman dicampur sama telur gitu, diorak-arik di dalamnya gitu. Ya sayang banget nggak aku videoin ya teman-teman. Ya pokoknya gitulah sayur sop kasih telur gitu. Terus ini aku goreng dulu terongnya. Nah ini juga yang pada salvok aku kenapa kompornya diganti. Ini tuh aku lagi review ya teman-teman, kompor Rina yang 1 tungku ini, yang kompor api turbo itu loh. Terus ada api lilinnya tadi tuh ya, yang kecil itu untuk manasin. Ya pokoknya so far bagus sih kompor aku yang sebelumnya juga kan Rina ya. Ya pokoknya Rina itu udah terbukti lah ya untuk kualitas dan keamanannya. Oke, nah lanjut. Tadi ini sambelnya tuh habis aku blender ya, pokoknya gitulah. Ini udah ditumis, terus kasih garam, kaldu jamur, terus aku kasih gula merah ya tadi tuh. Nah kalau udah mateng baru aku kasih tambahan air ya teman-teman. Udah deh, cemplungin aja telur sama terong sekalian aja, biar satu menu aja ya teman-teman. Udah ini tuh masya Allah banget, nikmat banget teman-teman. Ini kalau lagi kalau lagi mager masak, terus lagi nggak punya ide, ini emang nggak pernah salah sih. Oh ya, tadi bumbunya tuh aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah sama cabai rawit teman-teman. Ini kali ini cabai rawitnya aku agak banyakin gitu, jadi makanya warnanya tuh merah gitu ya. Udah deh, udah jadi. Ini untuk makan aku sama suami teman-teman. Mas Raka juga bisa makan telurnya aja gitu, disisih-sisihkan cabenya gitu ya. Tapi dia juga makan sayur sop juga. Nah alhamdulillah ini kita bisa makan siang bareng, karena suami aku tuh seringnya makan siangnya di kantor ya. Di kantor pun juga udah disiapin makan siangnya, karena aku tuh kan kadang masak siang, kadang masak sore gitu. Jadi mungkin dilihatnya aku udah selesai masak dan tergoda kali ya. Jadi ikutan juga deh makan siang, walaupun cuma telur, tapi ini emang nikmat banget sih ya teman-teman. Itu jangan salfok, suamiku tuh emang anak kecap banget ya, walaupun sambal tetap harus pakai kecap. Nah terus nih keadaan rumah kayak gini lah pokoknya, kalau udah masnya pulang bersatu tuh sama adeknya, udah kayak kapal pecah lah. Terus ini udah hampir jam 1 ya, jadi aku mau buru-buru ngajakin anak-anak tidur sih
siang, karena kalau makin siang nanti bangunnya makin sore, kalau makin sore nanti tidur malamnya pun makin malam. Jadi harus gercep nih teman-teman. Masyarakat tuh pulang jam 12 kan, terus nggak nyampe di rumah tuh jam 12-an lewat gitu. Nah oke, lanjut ini ke sore harinya. Ini aku habis mandiin anak-anak. Pokoknya kalau aku tuh biasa mandiin anak-anak dulu ya. Diangka sih, kalau masyarakat tuh kan biasa dia main ya, cuman kali ini temennya lagi sakit, jadi akhirnya dia ikutan mandi deh awal. Nah terus ini aku mau beresin dikit-dikit, tuh sakit banget mata aku ngelihatnya ya teman-teman. Jadi sambil jalan ya sambil diberesin gitulah. Karena kalau sore itu emang rumahku tuh berantakannya gitulah ya. Tadi aku ikutan tidur siang, tapi emang sekarang itu aku udah nggak bisa lagi kalau nggak ikutan tidur siang ya teman-teman. Ngantuk banget, capek banget juga karena kan aktivitas dari subuh gitu ya. Jadi pasti ikutan tidur siang juga. Nah ini aku lanjut pakein baju anak-anak dulu. Habis ini beberes rumah pastinya ya, walaupun nanti bakalan berantakan lagi ya, malam juga pasti berantakannya ya rumah aku tuh. Cuman aku biasanya bersihin dulu gitu loh, disapu-sapu dulu kalau udah sore hari itu ya. Nah kalau beberes sih pasti berulang gitu. Oke deh, habis itu ya main sama anak-anak, terus kasih makan anak-anak. Ya pokoknya begitulah ya rutinitas di rumah sama anak-anak. Pasti nggak jauh dari ngurusin anak-anak yang prioritas. Nah terus ini udah selesai tuh. Samson angkat galon. Nah ini aku mau nyapu dari ruang tamu dulu teman-teman, terus nyapu bagian teras. Kalau dapur itu biasa aku malam hari sih gitu. Kalau udah selesai nyuci piring ya, cucian piring aku juga numpuk banget. Tadi kan nggak sempet dicuci ya. Pagi tadi tuh aku juga banyak kerjaan ya teman-teman, pusing sebenarnya. Aku nih lagi banyak deadline gitu. Tadi udah habis review rice cooker, kompor gitu, lanjut lagi. Makanya masaknya juga tadi tuh udah kesiangan gitu. Nah oke, ini aku lanjut nyapu dulu tuh diangkat. Kita belum buka pintu, dia udah standby di dekat pintu. Jadi emang nggak bisa buka pintu aku tuh ya teman-teman di rumah tuh. Dia pasti udah nyecer. Oke deh, aku juga mau nyapuin teras bawah itu ya, mumpung nggak ada parkiran mobil, itu kotor banget. Jadi aku mau sapu-sapuin sekalian. Oke lah, sekarang kita sambil jawab pertanyaan aja ya, yang dari video sebelumnya nih. Karena ada yang bertanya-tanya, kenapa setiap kali postingan liburan itu selalu sama keluarga aku ya, sama Oma Raka, adik-adik aku gitu katanya. Nah sebelum aku kasih alasan lebih detail pun ya, aku tuh pasti nggak akan pernah posting sih ya teman-teman, walaupun aku lagi sama-sama keluarga suami gitu ya. Sering sih sama-sama keluarga suami ngumpul-ngumpul gitu, cuman aku tuh nggak pede dan aku ngerasa takut mereka nggak nyaman gitu ya. Kalau sama keluarga aku sendiri tuh kan mereka kayak udah ngerti aja gitu kerjaan aku seperti apa, kalau aku lagi record video, kalau aku lagi kerja gitu ya, udah paham lah gitu istilahnya. Nah jadi seperti itu sih. Dan kalau sama keluarga suami tuh aku takutnya mereka kurang nyaman dan mau bahas apa gitu ya, karena mereka pasti nonton sih gitu. Sering, karena kalau di Pontianak itu banyakan dari keluarga suami ya teman-teman. Jadi aku lebih sering ngumpulnya sama keluarga suami, karena keluarga aku di sini tuh sedikit ya. Adapun om-om aku itu pun kurang akrab lah gitu. Nah jadi seringnya ngumpul sama keluarga suami, kayak arisan keluarga, atau ada kumpul-kumpul keluarga, atau ada acara kayak 17-an kemarin gitu. Nah itu aku sama keluarga suami, sama kakak-kakak ipar aku, sama sepupu-sepupunya, om-omnya, tante-tantenya. Pokoknya sama keluarga suami lah. Lumayan rame di sini tuh keluarga suami ya, karena suami tuh ini yang nanya kampung halamannya. Suamiku tuh pindah-pindah sih ya. Jadi dari kecilnya itu dia aslinya Singkawang juga, sama kelahirannya juga sama di Singkawang gitu.
terus ditinggal sama almarhumah. Jadi mertua aku tuh dua-duanya udah almarhum ya teman-teman. Jadi SD itu udah ditinggal sama almarhumah, terus pindahlah ke Pontianak. Nah terus udah sampai SMP gitu pindah ke Balikpapan, dan lumayan lama tinggal di Balikpapan itu, hampir 10 tahunan gitu. Terus dia pindah ke Pontianak gara-garanya itu dia nggak mau nggak mau didaftarin jadi tentara teman-teman. Jadi dia tuh kabur ke Pontianak, dan ketemulah kita di Pontianak ini. Jadi mungkin kalau dia nggak kabur ke sini ya kita nggak bakalan ketemu gitu kali ya. Lucu sih kalau udah nginget ini ya awal mula bertemunya gitu. Oke lah teman-teman, ini aku lanjut mau main dulu sama anak-anak sebentar, mumpung ini ya terasnya luas gitu. Jadi aku tuh ada rencana nanti tamannya itu kayaknya bakalan aku bongkar gitu ya, mau aku jadiin parkiran mobil gitu. Jadi biar halaman yang ini tuh bisa dipakai untuk main gitu. Karena kalau mobil ditaruh di yang pagar ini tuh dia nggak bisa lurus, harus melintang gitu ya teman-teman, nggak muat gitu nanggung ukurannya. Jadi makan tempat banget kalau udah melintang tuh. Nanti sih nggak tahu kapan. Tapi pokoknya rencananya kayak gitu. Karena mobilnya kecil ya, jadi muat lah kalau taruh di depan kamar itu di taman yang sekarang itu. Oke lah, ini kita udah tutupin jendela-jendelanya, pintu-pintunya. Tadi tuh niatnya mau sambil nunggu suami pulang ya. Tapi bapaknya nggak pulang-pulang. Jadi ya udahlah, ini kita sambil nunggu maghriban. Aku mau workout dulu tipis-tipis. Aku tuh lebih suka workout aja sih ya teman-teman. Pokoknya yang nanyain gimana aku dietnya, ya aku banyakin gerakan fisik aja gitu, kurangin kalori. Apalagi aku sekarang udah lumayan makan enak gitu ya, jadi aku imbangin aja sama olahraga minimal ya 10-15 menit lah gitu. Aku usahakan setiap hari. Workout aja kayak gini tuh nggak terlalu berat ya teman-teman, tapi efeknya tuh pengaruh banget. Jadi aku lebih seneng workout karena dia ada gerakan-gerakan khusus nih. Misal kita mau ngecilin lengan, perut, jadi tinggal cari aja kata kuncinya di YouTube. Aku ini ya ngeliat di YouTube. Nah misal aku lagi mau ngecilin lengan ya, aku cari workout mengecilkan lengan. Nah nanti keluar tuh gitu. Oke, nah bapaknya belum pulang, jadi aku sholatnya sama Mas Raka aja. Nah itu dia angka, dia alhamdulillah banget ya kalau ngeliatin orang sholat itu nggak pernah ganggu sih. Jadi dia ngeliatin aja sambil duduk. Biasa aku kasih cemilan sih, tapi biar anteng gitu. Nah Masya Allah ini udah selesai ya, kita sholat maghrib. Habis itu lanjut lagi teman-teman ke dapur ya. Ini aku mau kasih makan deh angka, jadi habis maghrib aja kasih makannya biar dia tuh kayak kayak lapar gitu, jadi tinggal lap gitu. Biasa kan aku sore, nah itu biasa sore tuh masih ada drama-dramanya gitu, karena dia bangun tidur tuh kadang ngemil dulu ya teman-teman, ngemil puding lah, ngemil kue lah gitu. Jadi mungkin sorenya itu masih agak kenyang-kenyang gitu. Jadi aku sekarang tuh kasih makannya habis maghrib gitu, dan jadi lebih gampang gitu ya, mungkin udah lapar gitu. Oke lah, nah ini tadi ya makanannya sayur sop tadi itu. Terus ini suamiku udah pulang, dan saatnya aku makan. Padahal aku tuh nggak mau makan, tapi menggoda banget, telurnya itu manggil-manggil ya teman-teman. Tapi ini karena tadi siang aku udah makan nasinya lumayan, jadi yang makan malamnya ini paling aku ambil sedikit gitu, 3 sendok makan lah gitu ya teman-teman nasinya. Karena telurnya sih yang menggoda kan. Ya sejauh ini sih aku udah lumayan bisa sih nahan ya teman-teman. Karena kan udah berproses juga ya, udah lumayan berapa bulan ya aku. Jadi lumayan bisa nahan nasi. Intinya nasi sih ya yang harus dikurangi tuh ya teman-teman. Sama gula, minuman manis tuh aku udah stop sih, paling sekali gitu nyicip-nyicip nggak masalah. Itu sih sekarang aku udah lumayan makan enak kan, jadi emang harus diimbangin sama olahraga. Ini aja kemarin pulang liburan aku naik 1 kilo dan lama banget nuruninnya. Biasa tuh
cepet ya kalau aku emang kontrol makan. Cuman kali ini aku lagi makan enak banget sepulang dari liburan itu. Sering masak sambal-sambal gitu loh. Suami aku tuh kan doyan ya kalau aku udah masak yang sambal-sambal gitu. Jadi akunya ikutan ini dong, tergoda gitu kalau udah sambal-sambal ya. Jadi belum turun-turun, ini masih di 57. Padahal sebelum liburan itu kan udah 56 ya, udah 56 4 56,4 gitu. Ini aku naik lagi deh jadi 57. Ngembang lagi ya, sekilo aja tuh udah kelihatan ngembang banget, apalagi kalau nggak dibarengin olahraga teman-teman. Ya ini aku lagi usaha sih buat nurunin lagi ya. Target aku tuh padahal 55, 54 gitulah, nggak terlalu banyak. Karena mungkin aku tuh berat di tulang atau gimana gitu ya. Jadi 55 aja tuh aku udah merasa kurus banget gitu ya. Aku nggak mau terlalu kurus gitu, masih mau ada kelihatan berisi lah gitu. Doain ya teman-teman supaya cepet ke target biar enak aja gitu ya. Kalau udah ideal tuh pakai baju apa aja tuh gitu enak ya teman-teman. Dan baju lama aku tuh pada menunggu gitu. Jadi aku tuh kemarin targetnya pas lagi gendut gitu ya, aku tuh nggak mau beli baju yang ngikutin badan aku gitu. Jadi aku targetnya gimana caranya ini baju-baju lama itu bisa kepake lagi, dan kalaupun beli baju baru itu harus yang ukurannya nggak lebih besar dari baju yang sekarang gitu teman-teman. Itu motivasi aku. Oke lah teman-teman, segini aja ya video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.